Ini yang paling penting dari berbagai macam ibadah yang akan kita lalui, pokoknya ada di yang pertama ini. Yang materinya sudah saya perbanyak, mungkin tidak cukup, dan nanti yang satu untuk berdua atau nanti bisa copy sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kajian pokok ibadah yang pertama ini kita namakan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini harus dikaitkan dengan niat kita dalam melakukan setiap perbuatan, tindakan ataupun ucapan, sehingga perbuatan, tindakan atau ucapan itu bisa dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah. Kita akan kaji makna lillahi ta'ala yang ini mendasari dari setiap niat kita dalam melakukan kegiatan, karena semua perbuatan ini sangat bergantung kepada niatnya. Kita sudah sama-sama tahu innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung pada niat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, maka niat ini harus bergantung kepada lillahi ta'ala. Ini pokok ibadah yang pertama. Secara bahasa, lillahi ta'ala itu terdiri dari kata lil, itu karena, sering orang mengartikan bagi, Allah, yaitu Allah Tuhan yang Maha Esa, ta'ala yang Maha Tinggi. Maka lillahi ta'ala kalau kita artikan adalah karena Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Tinggi. Ini harus dikaitkan setiap kali kita melakukan satu perbuatan. Kadang-kadang kita mengartikan lillahi ta'ala itu bagi Allah. Tetapi kalau kita perdalam maknanya, kalau bagi Allah itu seolah-olah Allah membutuhkan apa yang kita lakukan. Padahal Allah itu tidak membutuhkan sama sekali apa yang kita lakukan. Maka kita melakukan sesuatu itu bukan untuk Allah, bukan untuk yang kita sembah, bukan untuk Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Mulia. Tetapi kita bisa melakukan semuanya ini karena Allah. Maka lillahi ta'ala, ulama sepakat ini berarti karena Allah yang Maha Tinggi, sehingga kita meniatkan segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita lakukan, itu harus yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu semua karena rahmat Allah, karena izin dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini bisa berjalan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita yakini betul bahwa setiap apa yang kita lakukan itu betul-betul karunia Allah, sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Seandainya pun Allah tidak memberikan karunia kepada kita, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Sehingga ini keyakinan yang harus kita yakini dalam diri kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga setiap kali kita melakukan perbuatan, insya Allah nanti dampaknya akan pada pokok ibadah yang kedua, yang namanya ikhlas. Kalau kita sudah merasa bahwa kita bisa bertindak, kita bisa berbuat, kita bisa melakukan suatu amalan, itu bukan karena diri kita orang baik, ibaratnya seperti itu, tapi karena rahmat Allah, Allah memberikan petunjuk pada kita sehingga kita bisa melakukan amalan kebaikan. Sehingga bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu pasti tidak akan berdampak adanya satu kesombongan, tidak akan ada dampak suatu harapan selain berharap hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahi ta'ala itu makna yang kedua, berarti minallah ilallah. Jadi saya tuliskan di situ ringkasan dari kitab fikih di Profesor Dr. Yunahar Ilyas, beberapa saya kutip dari kitab yang lain. Makna lillahi ta'ala yang pertama itu kita harus yakin bahwa segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan itu bukan karena kita ini sebagai orang yang mungkin dianggap baik, tapi karena rahmatnya Allah, karena kita mendapat petunjuk dari Allah sehingga kita bisa berlaku menjadi yang baik. Sehingga setiap perbuatan itu kita bisa mengucapkan lillahi ta'ala, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 dan 163. Ini yang diperintahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Allah menegaskan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah mengajarkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilakukan dalam mensikapi hidup kita ini. Yang pertama, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, ini intinya, la syarikalah. Allah tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan bantuan, tidak membutuhkan siapa-siapa di dalam memberikan petunjuk, di dalam menggerakkan kita untuk beribadah. Allah tidak pernah berserikat. La syarikalah wa bidzalika umirtu, dan untuk inilah aku diutus, kata Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus salah satunya untuk menegaskan misi hidup kita, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, bahkan kita bisa sholat, kita bisa beribadah, itu benar-benar karunia Allah. Seandainya toh kita tidak dapat karunia, maka kita tidak akan bisa untuk melakukan sekecil apapun yang kita inginkan. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita ini diciptakan, dikaruniai dua hal yang kadang-kadang menjadikan kita ini tertutup terhadap rahmat Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa manusia ini dikaruniai oleh Allah hal-hal yang menjadikan dirinya itu taat, tetapi juga hal-hal yang menjadikan dirinya itu tidak taat. Fujur, tidak taat, merusak apa yang dikaruniakan Allah karena keinginannya, tetapi juga ketaatan itu. Sehingga kadang-kadang keinginan untuk tidak taat ini lebih banyak daripada keinginan kita untuk taat. Sehingga kadang-kadang ada orang yang mengatakan, loh, dia tidak sholat karena tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat rahmatipun Allah misalnya. Tidak demikian. Nah, para ulama mengatakan seperti ini. Ya Allah, sungguh sepantasnya aku ini bersujud kepadamu, karena aku sangat membutuhkanmu, membutuhkan rahmatmu. Sedangkan engkau yang Rahman, yang Rahim, berkasih sayang,
tetapi tidak pernah membutuhkanku. Kalau aku sujud kepadamu, itu pantas ya Allah, karena aku sangat butuh kepadamu. Ini keyakinan kita. Tetapi kalau engkau memberikan karunia kepadaku ya Allah, engkau tidak membutuhkan dariku. Engkau berkasih sayang kepada siapa saja. Maka kalau kita sujud itu sudah hal yang pantas. Nah, yang tidak pantas kalau kita tidak sujud, mengikuti keinginan kita untuk menjadi fujur. Bapak Ibu yang kami hormati, kadang-kadang kita beribadah pun merasa itu dari kita. Misalkan seperti ini, saya bersedekah, maka seolah-olah saya merasa ini uang saya sedekahkan di jalan Allah. Hakikatnya sebenarnya Allah tidak membutuhkan kita, dan itu bukan uang kita. Harusnya kita berkonsep pada yang kedua tadi, minallah ilallah. Ini harta dari Allah, saya belanjakan atas perintah Allah di jalan Allah. Maka tidak ada sesuatu yang ada dari diri kita kecuali rahmatnya Allah. Yang kadang-kadang kita terjebak pada ketidakikhlasan kalau kita sudah mengakui seperti tadi, ini uang saya sedekahkan untuk di jalan Allah. Sama sekali bukan. Bagaimana bisa kita sudah mengakui lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian kita bisa mengaku ini punyaku. Pasti ini kalau misalkan di dunia kenyataan aja mesti menjadi suatu perselisihan yang hebat. Misalkan ada sebidang tanah sudah diaku ini punya Pak Amir misalkan, kemudian tiba-tiba saya mengaku ini punyaku, pasti akan jadi ramai. Maka Allah sudah mengklaim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk hidup kita, termasuk amal kita, termasuk apa yang kita anggap itu milik kita pun itu sebenarnya milik Allah. Yang harus kita yakini itu adalah karunia Allah. Maka para ulama mengatakan bahwa ibadah itu nanti puncaknya adalah syukur. Kenapa? Karena dia meyakini apa saja yang Allah berikan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita, itu akan dia gunakan di dalam ketaatan memenuhi perintah dan larangannya. Ini yang diucap syukur. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu bahkan mengatakan syukur itu puncaknya ibadah itu, bahkan syukur itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bertakwa. Sehingga dalam Al-Quran ada ayat Allah yang mengatakan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Karena syukur ini adalah puncak pengabdian kita. Ketika kita bisa mengakui apa saja yang ada pada diri kita ini adalah karunia Allah, termasuk kita bisa sholat, bisa sedekah, bisa zakat, bisa beramal baik, harus betul-betul kita yakini ini karena karunia Allah. Kemudian karunia Allah tadi kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Ini yang disebut syukur menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi syukur itu memanfaatkan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mengakui seperti itu, kita jadi tambah yakin akan konsep ibadah yang pertama tadi, bahwa apapun yang kita lakukan itu harus lillahi ta'ala ya. Karena Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang telah mengkaruniakan kita berbagai karunia. Seandainya toh kita tidak mendapatkan karunia, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan. La haula wala quwata illa billah. Ini pokok ibadah yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kita ingatkan kembali bahwa setiap ibadah kita itu harus kita yakini minallah ilallah.
Sehingga kita setiap janji mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun yang kita lakukan itu dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Karena memang kitalah yang butuh Allah. Sehingga kalau kita sudah sujud itu menandakan kehambaan kita itu sudah benar. Tapi kalau kita tidak mau sujud, tidak mau taat terhadap apa yang diperintahkan Allah, itu menandakan kita menolak menjadi hamba Allah. Sehingga ibadah itu kan kata dasarnya abdun, yang berarti hamba. Tugasnya hamba itu taat. Bahasa kasar dalam bahasa Jawa namanya pembantu. Bagaimana mungkin pembantu bisa menolak perintah majikan? Pasti akan dipecat kalau kita. Lalu bagaimana kalau kita menolak perintah Allah? Mungkin kita tidak dianggap hambanya, kan repot juga nanti ya. Namun ketaatan kita itu harus kita yakini semua karena Allah, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Karena inilah misi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa diterapkan dalam hidupnya. Katakanlah wahai Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua, la syarikalah. Allah tidak membutuhkan serikat, tidak membutuhkan bantuan. Allah berdiri sendiri, ya. Allah yang dia bisa menetapkan apapun yang ia mau, sedangkan kita tidak bisa menetapkan apapun yang kita mau, ya. Kita hanya bisa berusaha untuk senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah. Maka ketika kita sudah seperti itu, insya Allah nanti dampaknya pada pokok ibadah yang kedua, yaitu ikhlas. Kenapa? Tidak mungkin kita tidak ikhlas kalau kita sudah menganggap bahwa apapun yang kita lakukan itu bukan karena kita orang yang baik, bukan karena kita ini mampu, tapi karena semuanya rahmat dari Allah dalam setiap apapun. Nah, maka ketika kita memulai sesuatu, baiknya kita yakini kembali, kita koreksi kembali, ya. Apa betul ini semua yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah? Karena Allah berarti semua ini harus dilakukan dari Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Ini harusnya konsep ibadah lillahi ta'ala. Kuncinya adalah dari Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga tadi saya katakan bahwa puncaknya dari ibadah itu nanti akan kita menjadikan hamba-hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah karunia dari Allah, bukan karena jerih payah kita, bukan karena kita belajar, bukan karena kita ini pandai berusaha. Sebab kalau kita seperti itu, kita akan terjebak sebagaimana Qarun yang ia kaya kemudian merasa kekayaannya karena usahanya. Kalau kita misalkan beribadah karena kita mengharapkan sesuatu, karena kita ingin mempersembahkan yang terbaik seperti tadi, itu karena kita pasti akan terjebak kepada sebagaimana Sa'labah yang tadinya itu disebut sebagai merpati masjid, tapi karena dia ternyata punya keinginan. Nah, keinginannya ini yang bukan untuk Allah ya, tapi untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika keinginan itu delalai, cara bahasa Jawanya, dikabulkan Allah melalui pemberian kambing menjadi harta yang banyak, ia lupa lagi bahwa semuanya ini karunia Allah.
Sehingga insya Allah jika kita memahami konsep ibadah yang pertama ini, kita akan menjadikan diri kita ini lurus ya dalam beribadah. Hanif, bahasa agamanya, lurus dalam ibadah sebagaimana apa yang Allah perintahkan. La syarikalahu wa bidzalika umirtu. Dan untuk inilah aku diutus, kata Nabi Muhammad atas perintah Allah. Wa ana awwalul muslimin. Dan kita harus meyakini bahwa mari kita usahakan diri kita ini menjadi orang-orang yang berserah diri. Berserah diri berarti mengakui semuanya ini berasal dari Allah dan harus ditujukan hanya kepada Allah dan di jalan Allah. Sehingga nanti pada pokok ibadah berikutnya bahwa ibadah itu harus didasari atas perintah Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan atas perintah Allah ini bisa bernilai ibadah. Dan tidak ada ibadah yang tidak didasari atas perintah Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah kajian ibadah kita yang kedua tentang pokok-pokok ibadah yang pertama, yaitu lillahi ta'ala. Insya Allah waktunya kurang 2 menit. Mungkin ada yang mau berdiskusi. Kalau tidak kita akhiri, masih ada waktu 2 atau 3 menit. Karena sampai isya ya, supaya nanti bisa Bapak Ibu menyantap apa yang sudah disuguhkan. Kalau mendengarkan terus mungkin tidak sempat menyantap apa yang disuguhkan. Apalagi sebentar lagi sudah memasuki waktu isya. Tapi kalau tidak ada, saya simpulkan. Jadi ada 2 makna lillahi ta'ala. Yang pertama bahwa segala sesuatu ini yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat itu harus kita yakini karena rahmat Allah. Sehingga kalau kita melakukan seperti itu, kita tidak akan lagi ada keinginan kecuali itu untuk Allah, dari Allah, kembali kepada Allah dan di jalan Allah. Ini yang kedua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada kekurangannya sungguh itu berasal dari kami yang kurang pas mengartikannya. Tapi kalau ada yang benar itu berasal dari Allah. Semoga kita bisa melakukan yang terbaik sehingga apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita tindakan ini menjadi nilai ibadah, nilai pengabdian kita di hadapan Allah. Sehingga kita nanti tidak akan lagi mengelak apapun yang kita lakukan itu betul-betul wa bidzalika umirtu. Inilah karena aku diutus, diperintah untuk seperti ini. Bukan karena keinginan saya, bukan karena nafsu saya, tapi semuanya ini dari Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.